Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dewa Priano, NIM 1412300209. Saya di sini membawakan bisnis bernama Ayam Bakar Nusantara. Untuk latar belakangnya, saya mengambil karena Indonesia dikenal dengan kekayaan kuliner yang beragam, dengan setiap daerah memiliki cita rasa khasnya sendiri. Salah satunya hidangan yang mencerminkan keanekaragaman ini adalah ayam bakar. Meski begitu, ayam bakar tradisional seringkali menghadapi persaingan yang ketat karena kurangnya inovasi dalam penyajian dan promosi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, generasi muda Indonesia mulai mencari pengalaman kuliner yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menghadirkan nilai estetika, inovasi rasa, dan kualitas yang tinggi. Hal ini membuka peluang besar untuk menciptakan produk ayam bakar dengan cita rasa khasnya yang Nusantara dan tetap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup modern. Ayam bakar Nusantara di sini hadir untuk menjawab tantangan ini. Usaha ini menggabungkan rasa yang otentik dan dari berbagai daerah Indonesia dengan inovasi modern, mulai dari varian saus, metode masak, hingga konsep penyajian yang menarik. Dengan mengutamakan kualitas bahan baku lokal, inovasi rasa, dan konsep pemasaran kreatif. Selanjutnya di sini ada konsep usaha. Saya mengambil konsep usaha ini bernama Ayam Bakar Nusantara. Lalu kami memiliki tagline rasa tradisi, sentuhan yang modern. Untuk harga di sini mulai harga dari 20.000. Untuk deskripsi di sini sendiri, ayam bakar Nusantara menghadirkan ayam bakar dengan kombinasi cita rasa tradisional dan inovasi modern yang mengutamakan kualitas bahan baku lokal, teknik masak kreatif, dan penyajian yang menarik untuk pasar yang lebih luas, baik generasi muda, tua, maupun yang berkeluarga. Lalu untuk proyeksi keuangan awal atau modal, untuk memulai bisnis ayam bakar Nusantara dipastikan perlu modal. Untuk modal awal yang realistis berdasarkan kebutuhan utama dalam menjalankan usaha ini, perkiraan modal awalnya adalah sekitar 10 juta hingga 20 juta yang mencakup beberapa komponen penting. Sebagai contohnya ada biaya utama yaitu peralatan masak seperti panggangan ayam, wajan besar, dan peralatan dapur lainnya. Lalu yang kedua, ada renovasi tempat dan dekorasi lokasi usaha, baik berupa kedai kecil atau cloud kitchen. Selanjutnya, yang ketiga ada modal untuk stok bahan baku awal seperti ayam, rempah-rempah, dan bahan pendukung lainnya. Untuk bahan baku ini mencakup 1 hingga 2 minggu. Selanjutnya ada lokasi dan jam operasional. Saya menempatkan lokasi ini di pusat kota Jakarta atau daerah-daerah yang di sekelilingnya oleh mall, apartemen, gedung-gedung perumahan, dan daerah kuliner lainnya. Untuk jam operasionalnya di sini jam 9 hingga jam 22 atau jam 10 malam. Kami mengambil jam 9 karena sebelum siang hari atau orang-orang istirahat pasti akan mencari makanan atau kuliner lainnya. Selanjutnya di sini saya ada target pasar. Target pasar sendiri ini memiliki dua bagian yaitu demografi. Di dalamnya ada usia 20 hingga 40 tahun untuk kaum muda dan berkeluarga muda. Selanjutnya kedua ada penggemar kuliner tradisional dengan sentuhan modern. Selanjutnya ada mahasiswa, yang terakhir ada pekerja. Untuk yang selanjutnya ada psikografi, orang yang mencari makanan sehat, enak, dan unik. Lalu ada pengguna aktif media sosial untuk visual menarik. Nah, ini banyak ya. Biasanya ini anak-anak muda yang suka nongkrong nongkrong mencari hidangan makanan. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Kita memiliki 3 strategi pemasaran, yaitu ada sosial media, bazar kuliner, ada food vlogger. Yang pertama, sosial media kita bisa dipasarkan melalui akun Instagram pribadi atau bikin akun untuk bisnis kita sendiri. Lalu ada TikTok dengan konten memasak, ulasan pelanggan, dan promosi menu baru. Lalu kita ada loyalty program untuk
loyalty ini kita memiliki poin setiap pembelian, setiap 3 kali pembeli itu dapat menu gratis berupa ST. Lalu untuk bazar kuliner kita bisa stand di bazar kuliner atau food truck di lokasi strategis. Biasanya kalau di Jakarta itu ada PRJ ulang tahun Jakarta. Untuk keunggulan kompetitifnya di sini ada variasi rasa Nusantara dengan sentuhan modern. Yang dimaksud variasi rasa Nusantara dengan sentuhan modern ini adalah ayam bakar Nusantara menawarkan cita rasa yang autentik dari berbagai daerah Indonesia seperti dikombinasikan dengan inovasi modern. Contohnya ayam bakar bumbu rujak yang berasal dari Jawa Timur, lalu ada ayam bakar Taliwang yang berasal dari Lombok, ayam bakar betutu yang berasal dari Bali. Untuk variasi modernnya kita tempatkan pada saus seperti saus honey spicy dengan aroma rempah. Lalu ada saus keju pedas dengan sentuhan sambal lokal. Keunggulan ini membuat produk lebih menarik bagi konsumen yang ingin merasakan kekayaan cita rasa Nusantara tanpa meninggalkan inovasi kekinian. Lalu ada bahan baku berkualitas dan proses masak yang sehat. Untuk bahan baku lokal ini kita dipilih dari peternakan lokal yang menerapkan standar organik tanpa bahan pengawet dan bebas hormon. Untuk metode masaknya ini kita menggunakan teknik slow cooking untuk menghasilkan ayam yang lembut, juicy, dan matang sempurna tanpa banyak minyak. Keunggulan ini menargetkan konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan kualitas makanan. Yang ketiga ada penyajian Instagramable dan ramah lingkungan. Untuk penyajiannya ini ada nasi bungkus seperti nasi bungkus yang dibungkus daun pisang dengan hiasan rempah. Lalu ada ayam yang disajikan di atas talenan kayu dengan dekorasi minimalis. Lalu untuk kemasan ramah lingkungannya kita menggunakan bahan biodegradable untuk pengiriman, lalu pilihan tambahan kotak bumbu yang dapat digunakan daur ulang. Lalu penyajian ini menarik untuk konsumen yang gemar membagikan pengalaman makan di media sosial sehingga mendukung promosi secara organik. Lalu ada digital presence yang kuat. Untuk digital presence ini seperti platform digital, seperti kita membuat website resmi dengan fitur pemesanan langsung, lalu bisa melalui konten media sosial berupa resep ayam bakar, cerita di balik setiap menu, lalu ada tips kuliner. Untuk aplikasi khususnya kita yang memungkinkan pelanggan memesan itu memilih tingkat kepedasan, lalu mendapatkan reward poin dari pembelian. Kita bisa memiliki keunggulan yang menargetkan generasi muda yang aktif menggunakan teknologi untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi anak kos-kos yang males untuk keluar bisa dari kos gitu searching. Lalu yang terakhir ada strategi harga yang kompetitif. Harga yang dibuat bersaing dengan restoran ayam bakar lainnya atau UMKM lainnya, namun dengan nilai tambah berupa inovasi rasa dan pengalaman yang lebih premium. Lalu ada paket hemat untuk keluarga atau pasangan sehingga menjangkau lebih banyak segmen pasar. Nah, selanjutnya ada resiko dan mitigasi. Setiap UMKM pasti memiliki resiko dan solusi. Untuk resikonya kita misalnya ketatnya persaingan pasar makanan pada UMKM lainnya. Untuk solusinya kita inovasi menu secara berkala lalu menjaga kualitas dengan konsisten. Selanjutnya ada risiko kedua, lonjakan harga bahan baku seperti yang baru-baru sekarang naik beritanya PPN 12%, itu akan mempengaruhi harga-harga baku pastinya. Untuk solusinya kita adalah kerjasama dengan supplier tetap atau diverifikasi bahan. Lalu yang terakhir ada pengembangan bisnis. Ini sangat penting untuk bisnis. Kalau tidak ada pengembangan, pasti bisnisnya akan stuck, tidak akan maju-maju. Yang pertama ada franchise dan kemitraan. Franchise ini
Setelah usaha stabil, kembangkan model bisnis franchise untuk membuka cabang di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Jogja, Bandung. Sistem ini dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dengan modal yang lebih terjangkau. Kemitraan lokal, kita bisa berkolaborasi dengan peternak ayam lokal untuk menjaga pasokan bahan baku sekaligus mendukung ekonomi daerah. Lalu yang kedua ada ekspansi menu, diversifikasi produk, tambahan variasi menu selain ayam. Ada ikan bakar dengan bumbu Nusantara, bebek bakar atau sate ayam dengan saus khas, menu pendamping seperti lalapan segar, sambal khas, atau dessert lokal seperti es kelapa gula aren. Menu ini menawarkan opsi ayam bakar rendah kalori, tanpa kulit untuk yang menjaga kesehatan, atau menu berbasis protein tinggi untuk menarik perhatian konsumen yang peduli kesehatan seperti yang tadi. Untuk presentasinya kali ini mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau salah ucap. Saya Dewo Apriano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.